Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil yang baru kita dengar harus dipahami dalam konteks keseluruhan bab 6 Injil Yohanes. Bab 6 Injil Yohanes itu diawali dengan kisah penggandaan roti. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan menggandakan 5 roti jelai dan 2 ikan. Sesudah peristiwa itu, Yesus lalu menyingkir ke gunung seorang diri, karena orang banyak hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Keesokan harinya, orang banyak yang terus mencari Yesus menemukan dia di Kapernaum. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Orang banyak itu tentu penasaran, apa makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal? Lalu mereka bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yesus, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah." Lalu mulailah Yesus dengan pengajarannya yang begitu penting bagi kita, yakni tentang roti hidup yang adalah tubuhnya sendiri. Seperti kita dengar dari perikop Injil hari ini, ia dengan tegas mengatakan, "Akulah roti hidup, roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Lalu orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata,
Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Lalu dengan lebih tegas lagi Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudara-saudari, pengajaran Yesus ini begitu jelas, lugas, dan tanpa keraguan sedikit pun. Namun pengajaran itu juga begitu keras. Bukan hanya bagi orang banyak, tetapi juga bagi banyak murid-muridnya. Kalau kita lanjutkan membaca perikop Injil Yohanes tadi, dituliskan bahwa para muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Dan Injil Yohanes mencatat bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu secara khusus Yesus berkata kepada ke-12 rasulnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Dan Simon Petrus mewakili teman-temannya yang lain berkata kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pengajaran Yesus tentang roti hidup menjadi permenungan kita pada hari raya tubuh dan darah Kristus hari ini. Fokus permenungan kita adalah mengimani Yesus sebagai roti hidup yang berasal dari Allah. Dari pihak kita, Dia meminta agar kita belajar melihat dan percaya kepadanya. Maka pertanyaannya adalah, sejauh mana kita telah melihat Yesus dan percaya kepadanya? Seberapa banyak dari hidup, pengajaran, dan karya-karya Yesus yang telah kita imani?
seberapa dalam pengertian dan kepercayaan kita akan Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga. Lambang konkret dari hal itu adalah jika kita merayakan Ekaristi, di mana Yesus Tuhan hadir secara nyata dalam rupa roti yang adalah tubuhnya dan anggur yang adalah darahnya. Orang menerima roti hidup. Roti itu tidak mengenyangkan perut, tetapi menyelamatkan hidup. Berkat roti itu orang dianugerahi hidup kekal. Sebab roti itu tidak lain adalah tubuh Kristus sendiri. Kesadaran iman yang semacam inilah yang memungkinkan kita melihat wajah Yesus dalam tindakan insani, termasuk dalam perayaan Ekaristi. Dalam konteks ini, maka Ekaristi juga dipahami sebagai perayaan berbagi kehidupan. Kehidupan ilahi diberikan kepada kita dalam Ekaristi dan sekaligus membekali kita untuk diutus berbagi roti jasmani dengan sesama yang lapar. Ekaristi menyatukan kita dengan Yesus sedalam-dalamnya, dengan cita-cita, semangat, dan nasibnya. Kita sungguh percaya bahwa yang kita santap adalah tubuh Tuhan. Maka seluruh daya hidup ilahi meresap dalam kemanusiaan kita. Daya ilahi yang dicurahkan ke dalam diri kita tidak hanya memperkuat pribadi kita, melainkan juga memperkokoh persekutuan yang saling memperhatikan dan saling melayani dengan orang lain. Tidak cukup hanya rajin datang ke gereja dan merayakan Ekaristi demi keselamatan jiwa pribadi, melainkan setiap orang yang datang merayakan Ekaristi menyatukan hidupnya sepenuhnya dengan daya hidup ilahi dan siap berbagi suka duka dengan sesama. Semakin orang tekun berekaristi, semakin ringanlah langkah kakinya untuk pergi berbagi kegembiraan, sukacita, dan pengharapan dengan sesama di sekitarnya. Itulah makna terdalam datangnya kita kepada Yesus. Datang dan percaya kepadanya sebagai roti hidup.